again to my channel. So di video kali ini kita akan belajar again. I know it sounds boring, it sounds kayak gak seru, tapi ya sudah lah ya guys, namanya lagi corona, kita harus tetap mengasah otak. Jadi sebenarnya ini again and again ini adalah awalnya adalah dari tugas sekolah. Jadi kalau misalnya aku ada ngomong pakai kata bu atau pokoknya sebutan-sebutan formal, itu artinya ya emang buat guru aku gitu ya. So ya harap maklum guys. Guys, jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang prisma segi 6 yang ada segi 6 terus kayak pokoknya kayak prisma segi 6 lah ya gitu. Kita akan belajar itu hari ini dan semoga dengan gue menjelaskan kali ini kalian bisa ngerti karena ini benar-benar lengkap banget. Ini beneran definisinya ada, unsur-unsurnya ada, rumus, luas permukaan, volume semua lengkap banget. Jadi kalau misalnya kalian yang nyari-nyari mau belajar, kalian bisa banget langsung nonton sampai akhir. So ya kita langsung let's get started. So guys, sebelum kita mulai jangan lupa dong buat subscribe dulu di bawah, like and comment kalau misalnya kalian suka. And jangan lupa untuk follow IG aku Helen_Vanessa supaya kalian gak ketinggalan updatean dari aku. Karena aku sering banget nanya-nanya kayak question atau polling gitu di IG. Jadi ya udah supaya kalian gak ketinggalan dan kita supaya semakin akrab. Guys. So ya kita langsung aja let's get started. Gue akan mengecil dulu. Tweet. So guys, jadi kita akan bahas tentang prisma segi 6. Apa itu prisma segi 6? Pasti kalian udah pada tahu dong, yang kayak pokoknya dia tuh kayak bangun ruang gitu sama gitu. Jadi kayak bisa dimasukin gitu loh, kayak pokoknya dia kayak bentuknya kayak berisi gitu. Itu tapi bentuknya kayak yang alas itu dua-duanya tuh segi 6. Nah, itu namanya prisma segi 6. Kalau menurut Bapak Google, pengertian dari prisma segi 6 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan atap berbentuk segi 6 dan juga selimut yang berbentuk persegi panjang di bagian sisi sampingnya. Nah, ini adalah bagian-bagian prisma. Sebenarnya di bagian-bagian prisma ini meskipun di gambarnya ini adalah prisma segi 5 gitu ya, tapi sebenarnya sama aja dia sama yang kayak yang prisma segi 6. Kalau misalnya kalian lihat, ini bagian atasnya tuh yang bagian segi 5-nya ini. Yang bagian segi 5 itu bagian alas. Terus ini yang ada kayak ada kaca gitu ya di dalam. Kayak ada kaca itu di dalam itu adalah bidang diagonal namanya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Ini juga termasuk salah satu unsur dari prisma segi 6 itu. Ya, jadi yang ini namanya bidang diagonal nih yang bentuknya kayak kaca gitu utuh, ada 4 garis di sini. Ini namanya bidang diagonal, yang ada panahnya kelihatan banget. Terus ini bidang alas. Kalau misalnya di sini alas ya pasti ini namanya yang atasnya atau atapnya. Jadi sama aja sebenarnya, nggak usah dihafalin gitu. Nah, habis itu ini bagian rusuk tegaknya. Rusuk tegak tuh ya rusuknya. Yang rusuknya itu yang begini, rusuk tegak. Nah, ini rusuk tegak. Ini namanya rusuk tegaknya. Dan ya gitu aja sih. Sebenarnya dibuat semua prisma sebenarnya semuanya sama aja, nggak ada yang beda gitu ya. Semuanya sama aja. Jadi ya udah. Jadi semuanya sama aja. Itu juga berlaku untuk prisma segi 6. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur prisma segi 6. Ini adalah beberapa rumus gitu ya, atau hal yang harus diingat dalam mengerjakan soal prisma segi 6 supaya kalian lebih gampang aja gitu. Nah, saya udah sengaja bikin berurutan juga nanti supaya kalian lebih gampang. Yang kalian harus ingat adalah N. Kalau misalnya kalian mengerjakan N itu adalah kayak kalau misalnya prisma segi 6 artinya N-nya 6. Kalau prisma segi 5 N-nya 5. Kalau prisma segi 4 N-nya 4. Pokoknya dia ngikutin aja kamu lagi bahas yang mana, prisma segi berapa. Nah, itu adalah N-nya gitu. Jadi prisma segi N gitu. Kayak gitu. Nah, pertama, banyak sisi rumusnya N+2. Banyak rusuk rumusnya 3N. Banyak titik sudut rumusnya 2N. Banyak diagonal bidang N-1. Jadi abis kalau misalnya nih diagonal bidang N-1. Maksudnya jadi kalau misalnya di sini udah 6 kurang 1 artinya 5. 6 kali 5 30 gitu. Banyak diagonal ruang N-N-3. Dan terakhir banyak bidang diagonal setengah N-N-1. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa unsur yang dimiliki oleh prisma segi 6 terlebih dahulu. Pertama, terdapat 8 sisi atau bidang. Kedua, memiliki 18 rusuk. Ketiga, memiliki 12 titik sudut. Sekarang tahap pertama kita akan bahas tentang terdapat 8 sisi. Di bawah adalah penjelasan tentang bagian-bagian mana saja yang disebutkan 8-8-nya itu. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Sisi A, B, C, D, E, F disebut juga dengan sisi alas.
Nah, sisi GHIJKL disebut juga dengan sisi atas atau sisi atap. Sisi BCIH disebut juga dengan sisi depan. Sisi FEKL disebut juga dengan sisi belakang. Sisi ABHG disebut juga dengan sisi depan kiri. Sisi AFLG disebut juga dengan sisi belakang kiri. Sisi CDJI disebut juga dengan sisi depan kanan. Sisi DEKJ disebut juga dengan sisi belakang kanan. Kalian bisa perhatikan, lalu kalian bisa cocok-cocokin supaya kalian bisa semakin ngerti tentang penjelasan saya. Next adalah memiliki 18 rusuk. Jadi rusuk itu tuh yang garis-garis gitu loh, yang jadi kayak biasanya 2 huruf gitu. Kayak misalnya I sama C. Terus kalau enggak I sama J. Bisa pokoknya yang berbentuk garis-garis gitu yang membentuk prisma segi 6 itu semua disebut juga dengan rusuk gitu. Tapi rusuk ada kategorinya, ada rusuk tegak juga. Nah, kalau rusuk tegak itu kan bentuknya prisma segi 6, terus ada garis-garis, terus bawahnya ada prisma segi 6 lagi kan. Nah, yang garis ada 6 itu disebut juga dengan rusuk tegak. Yang 6 itu yang trut kan di atasnya ada prisma segi 6 kan. Terus di bawahnya kan ada prisma segi 6, terus kan ada garis yang menghubungkan dua itu kan. Nah, yang garis yang menghubungkan dua itu tuh, yang garis-garis itu disebut juga dengan rusuk tegak. Rusuk tegaknya apa aja? Contohnya AG, BH, CI, DJ, EK, dan lain-lain. Memiliki 12 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diagonal sisi. Apa itu diagonal sisi? Diagonal sisi adalah 2 titik sudut berhadapan yang terdapat dalam suatu sisi yang sama. Nah, contohnya itu kalian bisa lihat yang ada sisi GHBA, itu kalian bisa lihat itu ada garis merah gitu kan, kayak cut gitu kan, kayak bikin tanda kayak begini gitu. Nah, itu adalah diagonal sisinya atau diagonal bidangnya gitu. Mengapa? Karena kan 2 titik sudut yang berhadapan gitu, kayak berhadapan, harus ada berhadapan gitu kan. Nggak boleh kayak misalnya atas bawah gitu, nggak boleh. Karena kalau bisa 2 titik sudut yang atas bawah itu disebut rusuk kan. Kalau misalnya harus berhadapan gini sama ini gitu, begini, ketemu tweet gitu kan. Nah, habis itu berdalam satu sisi yang sama. Jadi yang merah yang saya tandain itu adalah salah satu contohnya. Dan selanjutnya adalah memiliki 30 diagonal bidang. Contohnya adalah yang merah itu, 2 merah itu. Pertama ada GB, yang kedua ada JC. Sisanya kalian bisa coba-coba cari sendiri karena gampang banget kan, tinggal perlu cari satu sisi yang sama, terus kalian tinggal hubungin aja gitu, gampang banget kan. Pengertian bidang diagonal. Nah, ini adalah kayak kalau tadi kan diagonal bidang, kalau ini bidang diagonal gitu. Pengertian bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah diagonal bidang dan 2 buah rusuk yang saling berhadapan dan membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Bidang diagonal. Jadi bidang diagonalnya itu contohnya adalah BFKI. Yang kalian lihat itu yang ada kayak persegi panjang itu di dalam kayak begini. Terus ada kayak trut kayak bisa diisi gitu. Itu adalah bidang diagonalnya BFKI. Apa sih itu diagonal ruang? Pasti kalian sering dengar, tapi kalian kadang bingung apa sih itu diagonal ruang gitu ya. Jadi diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu ruang. Oke, berdasarkan pengertian, diagonal ruang prisma segi 6 itu ada 18. Apa aja? Nah, kalian bisa langsung baca aja. Contoh-contoh diagonal ruangnya adalah AI, AJ, AK, BJ, BK, BL, dan lain-lain. Oke, langsung kita akan melanjut ke topik selanjutnya. Unsur-unsurnya itu udah semuanya selesai. Sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan atau cara mengerjakan soalnya. Karena pasti soalnya itu tentang luas permukaan, bukan? Oke, so rumusnya itu luas permukaan intinya adalah 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, itu di bawahnya saya udah tulis tuh, ada kayak rumusnya. Kalau bisa kalian semua kerjain pakai rumus itu langsung bisa. Yang centang-centangnya itu adalah tanda akar gitu ya. Oke, jadi kita langsung membahas gitu, asal usul rumus itu dari mana sih sebenarnya? Kenapa bisa jadi seperti itu? Bisa ada akar, ada 3, ada R, itu kenapa bisa ada seperti itu? Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di presentasi, IJ itu adalah R atau panjang rusuk alas, dan DJ adalah T atau tinggi prisma segi 6 beraturan. Nah,
kalau kalian udah tahu begitu, cara cari luas permukaannya gimana? Kalau udah ada rumus kayak tadi sih gampang, tapi kalau misalnya kalian nggak tahu apa-apa gitu ya, bagaimana caranya? Ayo kita bahas tentang bagaimana kita bisa membuat rumus itu bisa terjadi dan muncul. Bagaimana? Pertama-tama kalau mau cari luas permukaan, pasti harus cari alasnya dulu dong, ya kan? Nah, alasnya kalau misalnya kalian perhatikan, itu kan segi 6 beginian. Terus kalau misalnya kalian belah gitu ya, dia pasti akan membentuk kayak segitiga sama sisi. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat gitu kan. Jadi teman-teman harus cari tahu luas segitiga sama sisi untuk mencari si luas alas itu, bukan? Jadi luas segitiga sama sisi itu adalah 1/4 R kuadrat akar 3. Ya, itu rumus luas segitiga sama sisi. Nah, luas alas prisma ya tinggal 6 dikali luas segitiga yang tadi kamu sudah cari itu. Jadi makanya tuh mudah banget, bukan? Kalian tinggal masukin angka aja gitu. Nah, setelah kalian ketemu luas alas nih, kalian harus ngapain lagi? Nah, yang di langkah yang tadi, kalau misalnya kalian lihat, itu kan kalian harus mencari luas sisi tegak kan? Nah, luas sisi tegak itu adalah 6R dikali T. Kenapa? R itu kan bagian dari prisma segi 6 kan? R kan bagian dari prisma segi 6 kan? Jadi, maksudnya 6 garis itu kan membentuk prisma segi 6. Nah, harus dikali T gitu. Untuk membentuk bagian yang si perseginya itu, untuk membentuk bagian selimut gitu. Jadi sebenarnya dia tuh lagi nyari bagian selimutnya itu berapa sih sebenarnya dalamnya gitu. Kalau volume kan dalam isinya, kalau dia tuh cuma kayak covernya doang, luas permukaan kayak covernya. Jadi kayak kalau di bagian luas itu aku dia tuh lagi nyari bagian yang persegi panjangnya itu. Iya, tapi dia nyari langsung 6-6-nya gitu. Iya, dia tuh langsung nyari kayak gitu. Makanya 6R dikali T. Dia langsung nyari 6-6-nya itu yang nyelimutin bikin jadi segi 6 gitu. Iya. Jadi, kalau kalian udah ngerti sampai situ, kalian pasti tahu dong cara cari luas permukaannya. 2 kali luas alas tambah luas sisi tegak. Oke, jadi rumusnya jadinya adalah 3R kurung R akar 3 tambah 2T. Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi jika panjang rusuknya itu 6 cm, terus tingginya itu 10 akar 3, nah luas permukaannya gimana? Masukin aja rumusnya. Nah, setelah kita hitung, nah ingat ya kalau misalnya akar 3 itu, akar 3-nya nggak usah ikut campur, yang ikut dikali itu ya angka biasa ketemu angka biasa, terus ujung-ujungnya bertambahin akar 3 gitu. Ya, jadi kalian bisa langsung aja kerjain pakai rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Hasilnya ujung-ujungnya adalah 468 akar 3 cm kuadrat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke volume. Saya sudah membuat garis merah, terus saya udah biru-biruin juga, jadi supaya kalian lebih mudah. Sebenarnya caranya cuma satu ya, luas alas dikali tinggi prisma. Itu adalah sebuah konsep dasar untuk mencari volume, bukan? Gitu. Jadi sebenarnya cara-cara yang akan sebutkan yang saya sudah taruh di PPT ini, itu kalau misalnya adanya ini pakai cara 1, kalau adanya ini pakai cara 2, kalau adanya ini pakai cara 3. Jadi seadanya aja, tapi inti dari semua rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, saya akan membacakan cara 1, 6 kali volume prisma segi 3. Iya, BCOHIT itu adalah prisma segi 3. Kalau misalnya kalian udah tahu prisma segi 3, kalian tinggal kali 6, jadi deh prisma segi 6. Atau cara 2, 6 kali luas BCO kali TO gitu. BCO itu adalah prisma segi 3 yang alasnya, TO itu tingginya. Jadi sebenarnya sama aja sih kayak atasnya gitu ya. Yang terakhir adalah luas segi 6 ABCDEF. Kalian tahu alasnya luas segi 6 ABCDEF dan tingginya TO. Iya. Jadi sebenarnya itu sama aja semuanya gitu. Tergantung kalian nyamannya pakai yang mana gitu. Contoh soal. Jadi contoh soalnya itu pertama, IJ adalah 4 cm, AG adalah 10 akar 3. Nah, volumenya berapa nih jadinya? Nah, kita langsung bahas. Jadi pertama, kalian tuh harus cari alas dulu kan. Jadi kan volume, ingat, luas alas dikali tinggi, ya kan? Luas alas dikali tinggi. Jadi kan harus cari alas dulu. Nah, alas di sini kita kan tahu nih, IJ itu kan cuma satu garis kan, satu rusuk doang kan. Nah, itu adalah kan salah satu bagian. Kalau misalnya kalian bisa hitung, kalian bisa pakai rumus segitiga sama sisi tadi.
yang seperempat R kuadrat akar 3. Kalau kalian bisa pakai yang itu sangat berguna sekali. Rumus itu kalian harus hafal. Itu kalian bisa pakai itu. R-nya itu adalah 4 cm. Kalian tinggal masukin aja. Habis itu kalian hitung-hitung, terkeluar tuh hasilnya. Hasilnya adalah 4 akar 3 cm kuadrat. Luas prismanya itu, luas alasnya itu 6 kali luas segitiga. Nah, maka volumenya berapa? Luas alas dikali luas tinggi. Yang tadi kalian udah cari tuh yang 6 kali luas segitiga tadi dikali tingginya 10 akar 3. Hasilnya adalah 720 cm kubik. Nah, itu adalah penjelasan saya tentang prisma segi 6. So guys, itu adalah akhir dari video gua Tumben Indo. Oke, jadi so guys, that's the end of my video. Jadi semoga kalian suka, semoga kalian jadi ngerti gitu ya prisma segi 6 itu apa sebenarnya. Oke guys, semoga kalian menemukan fun dan kalian bisa semakin smart. Oke guys, thank you very much banget yang udah nonton. Semoga kalian semakin smart. Aku juga sudah semakin smart. Oke guys, so that's the end of my video. Kalau misalnya kalian suka, kalian jangan lupa buat like di bawah, subscribe, komen di bawah. Aku pengen bikin konten apa lagi. And guys, aku spoiler, next video itu adalah reaction aku ke salah satu video YouTuber Korea yang super berhoki banget. Jadi kalau misalnya kalian udah gak sabar, kalian harus subscribe channel aku, tungguin, karena pasti aku bakal mencari waktu untuk mengupload. Mungkin aku akan bagi menjadi 2 part karena aku juga lagi PAT, jadi aku harus ulangan akhir gitu ya, ulangan penilaian akhir. Jadi makanya aku harus siap-siap belajar. Semoga kalian yang mau ulangan akhir tetap semangat. Aku dengar kelas 9 udah selesai, iri, tapi ya udahlah ya. Aku juga tahun depan kelas 9, mau bagaimana lagi ya. Semangat yang masih ada ujian akhir gitu ya. Semoga kalian lulus, naik kelas, kita sama-sama semakin menjadi generasi smart. Oke guys, so thank you very much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Hope you like it and bye-bye. 보라해요 여러분. 사랑해요. 보라해요. 안녕. 안녕.